Dari pengakuan para pengacara yang jadi tersangka, kasus ini pun merembet ke bos stasiun televisi swasta. Kejaksaan Agung menuduh Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan JAK TV, membuat konten bermuatan negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara kasus impor gula dan tata niaga timah. Dewan Pers menghormati proses hukum yang sedang bergulir dan tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi PT Timah, impor gula dan vonis lepas ekspor CPO. Kejagung menduga ada permufakatan jahat dilakukan oleh Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar. Atas dugaan ini, Tian ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Tian diduga berkolaborasi dengan tersangka lain yang merupakan dua orang advokat, Marcella Santoso dan Junaidi Saibi. Kerjasama ini diduga bertujuan untuk membentuk opini publik yang negatif tentang Kejagung, khususnya di Jampitsus yang penuh dengan pelanggaran dan penyimpangan. Dalam kasus ini, Tian diduga menerima uang secara pribadi dari Marcella dan Junaidi sebesar 487 juta rupiah untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejagung. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan. Soal penetapan Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar sebagai tersangka, Dewan Pers menyatakan menghormati proses hukum yang sedang bergulir di Kejagung. Dewan Pers juga mengatakan pihaknya tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana. Kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI menyampaikan keprihatinan terhadap penetapan tersangka Tian Bahtiar. Menurut IJTI, jika penetapan tersangka berkaitan dengan karya atau produk jurnalistik, harusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan Pers. Kita berharap bahwa kasus ini dibuka secara terang benderang. Oke, jadi siapapun di negeri ini, di negara hukum, kita tidak kebal terhadap hukum. Kalau misalnya bersalah, ya kamu harus ikuti proses itu. Kembali bersama kami pemirsa di Sindo Siang. Polisi menetapkan anggota DPRD Asahan sebagai tersangka terkait kasus judi sambung ayam. Terungkap bahwa anggota dewan tersebut menjual ayam laga untuk judi. Anggota DPRD Asahan berinisial PP ditetapkan menjadi tersangka kasus judi sabung ayam. Anggota dewan tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena memfasilitasi permainan judi sabung ayam yang dilakukan di rumahnya. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya berinisial SP dan SM. Anggota dewan tersebut mengaku menjual ayam laga dan menentukan kualitas ayam yang dijual untuk berlaga. Bersangkutan pengakuannya punya usaha jual beli ayam jago dan yang bersangkutan menyediakan ring untuk pengujian benar ayam jago atau tidak di lokasi tersebut. Ada DPO Pak? DPO ada 4 orang. Sebagai apanya Pak? Sebagai pemain dan wasit. Akibat perbuatannya, tersangka anggota DPRD dijerat pasal 303 ayat 1 tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara dan dua orang lainnya dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Sebelumnya, Satreskrim dan Satsabara Polres Asahan menggerebek rumah anggota DPRD Asahan di Dusun 3, Desa Punggulan, Air Joman Asahan, Sumatera Utara pada Minggu kemarin. Penggerebekan dilakukan lantaran rumah anggota DPRD Asahan tersebut dijadikan lokasi judi sabung ayam. Kini, polisi masih memburu 4 orang DPO, bandar, dan pemain yang berhasil kabur. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Setelah sempat tertunda, sidang Pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya membacakan tuntutan terhadap 3 hakim pemvonis bebas Ronald Tanur.
Ketiga hakim dituntut hukuman penjara antara 9 hingga 12 tahun. Dalam persidangan hari Selasa, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan atas 3 hakim pemvonis bebas kasus Ronald Tanur. Terdakwa Erintua Damanik dituntut pidana penjara 9 tahun. Untuk terdakwa Mangapul, jaksa juga menuntut pidana 9 tahun penjara. Sementara itu, terdakwa Heru Hanindio mendapatkan tuntutan paling tinggi 12 tahun penjara. Ketiganya juga dituntut membayar denda senilai 750 juta rupiah. Tiga terdakwa adalah majelis hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Ketiganya diduga menerima suap dan gratifikasi dari ibunda Ronald Tanur melalui pengacaranya. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 tahun. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi ekspor minyak goreng. Selain itu, Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar, turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar dengan biaya Rp478.500.000 yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara akuo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan. Dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JAK TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar, yang juga menjadi tersangka, mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif, termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.